wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi asuhan keperawatan pada bayi dengan anorektal malformasi. Anorektal malformasi adalah kelainan kongenital. Kelainan kongenital itu artinya kelainan bawaan sejak bayi lahir pada anus dan rektum, di mana pembukaan anus tidak terbentuk dan akhir dari lubang rektum itu buntu. Jadi ini bisa diartikan bahwa seperti atresia ani atau bayi tidak memiliki lubang anus atau saluran anus. Kondisinya bisa rektumnya buntu, bisa juga memang anusnya yang tidak ada lubang atau rapet. Malformasi anorektal terbagi menjadi beberapa bagian imperforata anus, yaitu malformasi tanpa lubang yang jelas, dan beberapa yang mempunyai fistul saluran dari rektum ke distal ke peritoneum atau ke sistem genitourinaria. Cara gampangnya, saluran ini tidak terbentuk ke anus, tapi bisa juga salurannya arahnya ke sistem perkemihan. Kita tahu jika salurannya mengarah ke sistem perkemihan, maka akibatnya feses bisa keluar melalui meatus uretra. Ya, pada bayi laki-laki keluar melalui penis, pada bayi perempuan keluar melalui meatus uretra bisa di vagina, bisa juga di meatus uretra atau lubang kencing. Ini gambarnya ya, nanti juga bisa dicari di Google. Kemudian, klasifikasinya ada klasifikasi letak rendah di mana rektum bertempat normal sampai otot puborektal, sphincter eksterna dan interna ada dan berfungsi normal, tidak ada hubungan dengan saluran genitourinaria. Pada kelainan tempat rendah, anusnya tidak berlubang. Jadi pada kondisi letak rendah, anusnya tidak berlubang. Kemudian intermediate, rektum berada pada atau di bawah otot puborektal. Lesung anal dan sphincter eksternal berposisi normal. Jadi di intermediate itu rektumnya buntu ya, tetapi tidak terlalu tinggi. Kalau letak tinggi, rektumnya ada di atas, kemudian buntu, rektumnya buntu, kemudian ada fistula atau saluran yang menghubungkan ke sistem perkemihan atau genitourinaria, sehingga disebut rektouretal pada laki-laki dan rektovaginal pada wanita. Proses terjadinya anorektal malformasi ini terjadi pada masa embrionik. Kloaka menjadi saluran umum dengan urinari, genital, dan rektal. Jadi pada bayi, pada janin dengan usia gestasi 5 minggu, itu kloaka salurannya masih bergabung antara saluran urin, kemudian juga saluran anus. Ya. Kemudian pada minggu kelima gestasi itu terjadi perpisahan. Saluran urin menjadi saluran pipis, kemudian saluran anus nanti menjadi saluran feses. Nah, apabila terjadi gangguan pada pembentukan ini, maka anus ya atau rektal tidak terbentuk dengan baik. Apa faktor yang mempengaruhinya? Hal ini adalah idiopatik atau genetik, jadi secara pasti belum diketahui penyebabnya. Namun dapat dipengaruhi oleh penyakit-penyakit pada ibu hamil ataupun oleh kondisi ibu hamil yang lain, misalkan mengkonsumsi obat yang berlebihan, seperti itu. Kemudian
genetik juga menurun ya dari anggota keluarga yang lain. Nah, dari kondisi idiopatik yang tidak diketahui penyebabnya dan genetik, bisa terjadi malformasi anorektal dengan beberapa atau dengan 4 jenis ini. Stenosis rektum lebih rendah daripada anus, membran yang ada membrannya di rektum yang menetap sehingga rapat ya. Ujung rektumnya yang buntu. Kalau stenosis itu kaku. Ya, kaku di rektumnya, lubang anus terpisah dengan ujung rektum yang buntu ya. Intinya berarti tidak ada lubang anus sehingga feses tidak bisa dikeluarkan dengan semestinya. Kemudian pada bayi laki-laki bisa jadi juga fistula recto-urinaria berakhir di vesika urinaria dan uretra. Pada bayi perempuan fistula saluran di rektovaginal, BAB bisa keluar dari vagina. Tentu saja penata laksanaannya adalah dengan pembedahan. Ya, kolostomi itu merupakan cara yang pertama dilakukan ya untuk bayi bisa mengeluarkan feses bersifat sementara. Kemudian yang berikutnya tentu saja eksisi membran anal atau kita membuat lubang anus. Seperti itu pembedahannya. Manifestasi klinis atau tanda gejalanya tentu saja mekonium tidak keluar pada 24 sampai 48 jam pertama setelah lahir ya. Mekonium itu feses bayi pertama yang berwarna kehitaman. Kemudian karena feses tidak bisa keluar, perut menjadi buncit dan kembung. Mekonium juga bisa keluar dari urin ataupun vagina. Kemudian adanya membran di anus, kalau dicek anusnya itu rapat. Tetapi kalau pada kasus rektum yang buntu, anusnya bisa tampak berlubang dari luar. Penata laksanaannya seperti apa? Pada letak rendah, stenosis anus dilakukan dilatasi digital instrumen oleh dokter. Ya, jadi dilebarkan dan supaya lubang otot di anusnya juga lebih lunak ya, tidak keras. Kemudian dibuka, didilatasi. Kemudian pada letak intermediate, atresia anus atau imperforata dilakukan pembedahan perforasi pada bayi baru lahir. Agenesis anus, tidak terbentuk anus, dilakukan anoplasti pada bayi baru lahir. Intinya pembedahan untuk membuat anus. Kemudian pada letak rendah, agenesis rektal dilakukan kolostomi pada bayi baru lahir, diikuti prosedur penarikan atau penarikan usus pada usia 6-12 bulan tergantung kondisi anaknya. Atresia rektal dilakukan juga kolostomi, diikuti proses penarikan atau anoplasti pada usia 6-12 bulan ya. Itu bisa istilahnya full throat penarikan ya, dari rektum yang dilubangi kemudian ditarik disambungkan dengan anus. Intinya membuat anus buatan, anoplasti. Kemudian untuk memastikan ketika kita ada bayi baru lahir kemudian mekonium tidak keluar dalam 24-48 jam, pertama kita cek anusnya ada atau tidak. Kemudian jika ada lubang anus kita bisa lakukan colok dubur. Ya, kita gunakan sarung tangan, kemudian jari kita masukkan ke anus. Apabila ada ketika jari kita keluarkan, kemudian ada feses ikut keluar, berarti kemungkinan anusnya ada, paten, tetapi ada masalah misalkan megakolon kongenital. Kemudian dipastikan lagi dengan pemeriksaan diagnostik. Ya, ada endoskopi, ronsen ya, kemudian USG ginjal dan CT scan pada bagian pelvis. Kemudian ketika kita punya bayi baru lahir, pasien yang dicurigai atresia anorektal malformasi, kita lakukan pengkajian fokus meliputi pada riwayat prenatal, bagaimana keluhan ibu selama hamil, apakah ada obat-obat yang dikonsumsi ibu selama hamil, kemudian penyakit yang diderita ibu selama hamil, mungkin dia juga ada infeksi semacam TORCH, kemudian gizi saat ibu sedang hamil. Pada riwayat postnatal pada bayi baru lahir, ya, minggu pertama kelahiran,
Riwayat tidak ada pengeluaran mekonium lebih dari 24 jam. Bayi menjadi malas minum, bisa juga sampai dengan muntah karena perutnya terasa penuh ya, bahasa kitanya kalau dia bisa ngomong sebah. Jadi dia akan malas minum. Kemudian pada bayi baru lahir terdapat mekonium pada urin, lakukan pemeriksaan fisik dengan memasukkan jari tadi, colok dubur. Tuh. Nah, kemudian ini adalah masalah keperawatan yang mungkin muncul pada bayi dengan anorektal malformasi, yaitu bisa terjadi hipovolemia akibat bayi muntah, konstipasi atau gangguan eliminasi bowel, kemudian defisiensi pengetahuan pada orang tuanya. Ada post operasi ya, misal post operasi pull throat-nya, kemudian anoplastinya atau post operasi kolostomi bisa terjadi pada anak itu mengalami nyeri akut, gangguan integritas kulit, jaringan, kemudian resiko infeksi. Ya, perawatan kolostomi dengan baik dan benar diperlukan pada bayi dengan anorektal malformasi ini. Intervensi keperawatan yang bisa kita lakukan, contoh pada kasus atau pada masalah nyeri akut pada bayi yang post operasi kolostomi ataupun anoplasti, dengan kita kriteria hasilnya itu meringis, tidak ada, gelisah tidak ada, menangis juga tidak ada. Aktivitas keperawatan yang bisa kita lakukan selain perawatan luka dan perawatan kolostomi, kita mengidentifikasi skala nyeri dengan skala wajah, face scale, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, misalkan terapi bermain dengan permainan yang warna-warni, kemudian suara, bisa juga musik, bisa juga ada terapi dekapan oleh ibunya. Ya, bisa juga dengan menyusui. Itu juga bisa mengurangi nyeri. Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri, misalkan kita ciptakan lingkungan yang tenang, tidak bising untuk bayi bisa beristirahat. Fasilitasi istirahat tidur dengan nyaman, juga bisa kolaborasi pemberian analgetik. Demikian materi yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.